Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita beribadah dengan sepenuh hati kita dan ibadah kita boleh sungguh berkenan di hati Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah. Pertolongan Engkau adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Sungguh suatu anugerah, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Di pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Meskipun secara online, kita boleh berjumpa dengan Tuhan kita. Allah kita yang maha kuasa, Allah kita yang memegang kendali kehidupan kita. Jika sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kita, mari datang, siapkan hati kita untuk memuji Dia, menaikkan syukur kita, sembah kita kepada Allah yang maha kuasa. Allah kita sungguh maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Sungguh Allah kita maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara.
bagi Dia saja. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari puji Dia, mari besarkan namanya. Karena sungguh ajaib-ajaib Tuhan kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib-ajaib Kau Tuhan. Sungguh teramat ajaib dalam hidup kami. Kami boleh melihat Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang memegang kendali kehidupan kami. Bahkan seisi dunia ini Tuhan, alam semesta ini, itu dalam genggaman-Mu, dalam kuasa-Mu, Allah kami yang maha kuasa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami yang kecil ini Tuhan, Engkau perhatikan. Kami yang tidak layak ini Tuhan, Engkau peduli. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh hadir di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus. Allah kami yang maha kuasa. Kami sungguh mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Apa yang kami alami hari lepas hari dalam kehidupan kami di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Biarlah saat ini Tuhan, kami boleh datang hanya untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan biarlah Tuhan, segala pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap berada di dalam pertolongan-Mu, di dalam firman-Mu Tuhan. Kami hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang menuntun dan menyertai ibadah kami berjalan baik dan lancar. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja, ya Allah kami yang maha kuasa. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk jemaat terkasih. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Bapa kita adalah Allah kita yang baik, yang memperhatikan kita, kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam ketakutan kita, di dalam kecemasan kita, di dalam kekhawatiran kita, bahkan di dalam badai kehidupan yang silih berganti dalam hidup kita. Mari percaya, mari tenang, karena Dia Allah yang beserta kita. Kita aman berada di dalam genggaman dan kuasa-Nya. Mari bersyukur, Bapakku yang baik. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Yesus Tuhan telah tebus hidupku. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Sungguh bersyukur, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia pelihara dengan sempurna kehidupan kita, sehingga kita tetap tenang, kita tetap aman. Meskipun begitu banyak badai kehidupan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Yesus Tuhan telah tebus hidupku. Yesus Tuhan tebus hidupku. Mari angkat tangan kita, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur.
yang baik. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kita memelihara kita dengan sempurna, tidak kurang apapun juga. Mari bersukacita, karena kasih Tuhan, kasih setianya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Selama-lamanya Dia menyertai kita dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan pertolongan-Nya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Pujikan dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari bertepuk tangan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh amat baik bagi kita. Kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Anugerahnya, kasihnya, kemurahannya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita berada di dalam titik terendah dalam kehidupan kita, percayalah, perkara apapun yang kita hadapi, seperti janjinya, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari terus bersandar kepadanya. Mari terus berharap kepadanya. Segala perkara kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bersama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dia Allah yang setia. Dia menolong kita apapun keadaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan, Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia, tak pernah tinggalkan. Tuhan Kau ada untukku. Tuhan Kau setia, tak pernah tinggalkan. Tuhan Kau ada untukku. Tuhan Kau setia, tak pernah tinggalkan. Tuhan Kau ada untukku. Tuhan Kau setia, tak pernah tinggalkan. Tuhan Kau ada untukku. Puji Tuhan, Dia Tuhan kita, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita sungguh bersyukur kepada-Nya. Hari ini kita sungguh bersyukur juga ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Alex. Untuk dan waktu saya persilakan. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau di harimu yang kudus ini Engkau beri kami kesempatan kembali boleh datang memuji membesarkan namamu sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kami meyakini dan mengamini pujian yang barusan kami nyanyikan, bahwa Engkau tetap baik sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini. Tuhan tidak pernah berubah. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti demikian ya Tuhan. Dan kami bersyukur saat ini ada kesempatan kami kembali boleh datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, mohon Tuhan menolong kami. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang selalu siap belajar dan diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biar Allah Roh Kudus memberikan dia hikmat bijaksana dan kuasa dari Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan boleh menggerakkan kaki dan tangan kami untuk kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari, sehingga orang boleh melihat ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu di dalam ibadah kita sekalipun secara online ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan majelis yang memberikan saya kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah, terlebih lagi boleh melayani Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sepanjang bulan ini kita bersama-sama belajar bagaimana kunci keberhasilan hidup tokoh-tokoh Alkitab.
Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar kunci keberhasilan hidup dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Saya memberikan tema tentang kunci keberhasilan hidup Daniel adalah bagaimana Daniel belajar hidup benar di tengah-tengah dunia yang sekuler, yang tidak benar di mana dia hidup pada hari itu. Kiranya bagaimana cara atau prinsip-prinsip hidup Daniel ini juga menjadi teladan bagi kita. Di tengah-tengah dunia kita hidup pada hari ini, kita boleh belajar untuk hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Firman Tuhan terambil dari Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat ke-20. Dan khusus di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saya hanya akan membacakan beberapa ayat yang menjadi penekanan bagi kita. Yang pertama di dalam Daniel pasal 1 ayat 8, ayat 17 dan ayat 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 17, kepada keempat orang pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 20 mengatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang dan semua ahli-ahli jampi di seluruh kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, berbicara tentang hidup benar di dunia yang tidak benar, saya mau mengatakan ini adalah satu hal yang tidak mudah. Kenapa Bapak Ibu? Karena arus atau pengaruh dunia atau lingkungan pergaulan dan lingkungan teman-teman kita begitu kuat dan begitu menggiurkan pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Bagaikan magnet yang begitu kuat menarik kita untuk mengikutinya. Bahkan saya mau katakan bahwa pengaruh dunia atau cara hidup orang-orang di sekeliling kita begitu mempengaruhi kehidupan setiap kita, sehingga bukan hanya menarik kita untuk mengikut dia, tapi juga bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan dengan pengaruh yang begitu kuat yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu, saya pernah mendengar seorang rekan saya hamba Tuhan mengatakan ada jemaatnya yang bertanya kepada dia, mengatakan demikian, Pak, kalau semua teman saya nyontek, dapat atau cari bocoran soal ujian, terus saya sebagai anak Tuhan saya harus bagaimana? Bapak Ibu, ini tentunya adalah pertanyaan seorang siswa kepada hamba Tuhannya. Di tengah-tengah semua temannya nyontek waktu ujian, dapat atau cari bocoran soal ujian, terus saya sebagai anak Tuhan harus bagaimana? Belum lagi Bapak Ibu, kita juga mungkin mendengar bagaimana jemaat sebagai seorang pekerja di tengah-tengah teman-temannya melakukan kecurangan demi kecurangan di dalam pekerjaan mereka. Dan saya sebagai anak Tuhan, saya harus bagaimana? Bapak Ibu, bukankah begitu banyak juga bisnismen berkata bahwa di tengah-tengah dunia bisnis kita untuk bisa belajar hidup jujur dan tidak bohong itu tidak gampang. Sebagai anak-anak Tuhan saya harus bagaimana? Bahkan saudara, dia mengatakan suatu hari ada seorang jemaat yang datang bertanya kepada dia, Pak, kalau ilmu pengetahuan dan teknologi sudah begitu maju dan begitu canggih, apakah kita masih memerlukan peranan Tuhan dalam kehidupan kita? Di mana peranan Tuhan di tengah-tengah teknologi yang begitu canggih dan berjalan, atau kehidupan kita yang berjalan begitu teratur? Di mana kira-kira kita memerlukan peranan Tuhan di dalamnya? Segala kemudahan kita bisa dapatkan begitu mudah. Bagaimana peranan Tuhan di dalamnya? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup benar di dunia yang tidak benar memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di tengah-tengah zaman yang begitu canggih dan di tengah-tengah zaman yang begitu banyak godaan, dan kita melihat
Bagaimana iblis dengan segala macam cara seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5, dia seperti singa yang mengaum-ngaum dengan berbagai cara untuk membawa kita sebagai anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Salah satu hal yang mungkin sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, yang secara sadar atau tidak, yaitu gadget, Bapak Ibu. Gadget adalah salah satu cara atau kemajuan teknologi yang telah membawa kita manusia bisa jauh dari teman, jauh dari keluarga, bahkan mungkin bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kita harus mengakui dengan jujur bahwa hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar memang tidak mudah. Tapi belajar dari kehidupan Daniel, khususnya firman Tuhan yang tadi kita baca, kita diingatkan satu kebenaran bahwa Allah menghendaki setiap kita sebagai anak-anaknya seperti Daniel mempraktekkan hidup yang benar di dunia yang tidak benar. Sehingga melalui kehidupan kita, kita bisa memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Sebagaimana Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 16 menegaskan, dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Bahkan Paulus menambahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 15, Paulus mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu, melalui apa yang kita baca hari ini, kita diingatkan Allah mau, Allah rindu setiap kita sebagai anak-anaknya. Di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini, kita dipanggil seperti Daniel untuk hidup benar, untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar, sehingga melalui hidup kita, kita bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana hidup benar yang dipraktekkan oleh Daniel di dalam kehidupannya. Pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat ada dua wujud kehidupan seorang yang benar di hadapan Allah, menyatakan hidupnya di tengah-tengah dunia yang tidak benar melalui kehidupan Daniel. Yang pertama, Bapak Ibu, saya melihat hidup benar di dunia yang tidak benar dinyatakan oleh Daniel, yaitu dengan memiliki sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dosa, manusia hidup bukan lagi mau menyenangkan Tuhan, tetapi dosa menyebabkan manusia hidup mau menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Daniel, kunci kesuksesan atau keberhasilan hidupnya, yaitu tatkala dia belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana Daniel belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, kita melihat yang pertama, misalnya Daniel tidak kompromi. Ayat yang ke-8 tadi kita baca dengan jelas, di sana dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, berketetapan, berkomitmen untuk tidak kompromi dengan dunia ini, untuk tidak kompromi dengan cara hidup dunia ini. Seorang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, yang pertama, dia tidak akan kompromi. Artinya dia melawan arus, dia tidak hidup serupa dengan dunia ini. Sebagaimana Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan yang pertama adalah tidak kompromi dengan dunia ini, yaitu hidup tidak sesuai dengan dunia ini. Seorang mengatakan seperti ikan. Ikan hidup di tengah-tengah laut yang asin, namun ikan tidak asin, bukan? Bapak Ibu, kalau kita mau bakar ikan, tentunya kita masih pakai garam. Walaupun kita baru mancing dari laut, tapi herannya ikan itu tidak terasa asin.
Kecuali kalau dikasih garam ya jadi asin. Kalau tidak ya tidak, Bapak Ibu. Jadi di sini kita diingatkan bagaimana Daniel mempertahankan hidupnya benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Yang pertama, dia tidak kompromi. Dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Daniel menolak makanan dan anggur dari raja. Itu menyatakan Daniel setia kepada Tuhan. Dengan kata lain, Daniel tetap hidup kudus dan benar di tengah-tengah masyarakat yang bobrok moralnya. Kunci keberhasilan Daniel yaitu tatkala dia berketetapan hati, dia berkomitmen untuk ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak berpaling kepada yang lain daripada Tuhan, tapi dia setia kepada Tuhan. Dia tetap hidup kudus atau benar di tengah-tengah masyarakat yang bobrok moralnya. Bapak Ibu, hari ini kita juga dipanggil seperti Daniel. Mari kita belajar hidup seperti Daniel. Hidup benar. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita jangan atau tidak perlu ikut cara hidup orang-orang di sekitar kita atau di lingkungan kita. Di mana kita tahu, Bapak Ibu, hari ini begitu banyak orang yang hidup di dalam dosa, menyenangi dosa, dan mereka hidup seakan-akan tidak ada Tuhan atau melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Jangan kita ikut cara hidup yang seperti demikian. Tapi hidup yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, itu diwujudkan dengan cara mari kita hidup kudus dan benar. Apa artinya kudus dan benar? Hidup kudus atau hidup benar itu yang pertama adalah hidup yang jujur, tulus, apa adanya. Bapak Ibu, seringkali kita kehilangan kesaksian karena kita tidak hidup apa adanya. Tapi seringkali Bapak Ibu saya menyaksikan bagaimana hidup anak-anak Tuhan yang jujur, yang tulus, itu yang akan mengalami keberhasilan, kesuksesan di dalam hidupnya. Jujur, ya, berbicara tentang integritas juga, Bapak Ibu. Seorang yang hidup benar, yang kudus, artinya dia punya integritas, dia punya komitmen, ya. Integritas artinya apa, Bapak Ibu? Memikirkan apa yang benar, mengatakan apa yang benar, dan tidak kalah penting, melakukan apa yang benar. Seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah memiliki hidup yang berintegritas. Berintegritas artinya memikirkan, mengatakan, dan melakukan apa yang benar. Jadi boleh dikatakan juga bahwa kata dan tindakannya selaras. Sudah hari ini banyak orang hidup pintar ngomong tapi tidak melakukan apa yang dia ngomong. Betul nggak, Bapak Ibu? Saudara, saya mendengar ada banyak kesaksian tentang anak-anak Tuhan yang kehilangan kesaksian mereka atau kehilangan kekuatan hidup mereka karena banyak anak-anak Tuhan hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan apa yang dia ngomong. Nah, hari ini kita melihat bagaimana di dalam kehidupan Daniel, dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia hidup jujur, berintegritas, dia melakukan apa yang dia katakan. Dan yang tidak kalah penting, seorang yang hidup kudus, hidup benar, dikatakan dia akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan dan kemampuannya. Bapak Ibu, kalau hari ini dunia mengatakan kunci kesuksesan kita adalah semata-mata kita bergantung kepada diri kita sendiri, tapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kuat dan teguh kita di dalam hidup ini. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin tidak berdaya dan tidak lemah kita. Paulus berkali-kali mengatakan di dalam surat 2 Korintus, justru di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kuat kita menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan di dalam hidup ini. Tapi semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita tidak kuat, semakin kita lemah dan tidak berdaya dengan tantangan kehidupan dan kekuatan dunia yang begitu menekan hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau kita mau berhasil di dalam hidup kita, mari kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satu wujud menyenangkan hati Tuhan adalah mari kita belajar tidak kompromi dalam hidup ini. Mari kita belajar hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan dengan cara hidup jujur,
hidup dengan penuh integritas, dan hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan, sekalipun mungkin ada harga yang harus dibayar, seperti Daniel. Saya melihat yang lain, Bapak Ibu, bagaimana Daniel mempraktekkan hidupnya untuk sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saya mendapati Daniel bukan hanya tidak kompromi, tapi yang kedua, Daniel memiliki kesaksian hidup yang baik. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Daniel pasal 1 ayat 4, ayat 9 dan 14, di sana kita mendapati bahwa Daniel memiliki kepribadian tutur kata yang baik. Dia memiliki sikap hormat kepada yang lebih tua. Aspenas sini dalam hal ini gurunya. Bagaimana dia setia menyelesaikan tugasnya. Bagaimana dia di antara teman-temannya dia saling menghargai. Dan dikatakan mereka saling menolong satu dengan yang lain. Sekalipun dia sebagai anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah anak-anak yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah orang tidak percaya, tapi dia tetap memberikan sumbangsi yang baik. Sehingga kehadirannya memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Teman-temannya, rekan-rekan sejawatnya, orang-orang yang ada di sekeliling dia menyaksikan dan melihat bagaimana kepribadian, bagaimana kehidupan Daniel itu bisa menjadi berkat dan bermanfaat bagi sekelilingnya. Bapak Ibu, kita diingatkan juga, kalau kita mau menjadi berkat bagi sesama kita, maka kita harus memiliki sikap hidup, yaitu memiliki kesaksian hidup yang baik. Kalau kita rindu kehadiran kita dimanapun kita berada bisa menjadi berkat dan bermanfaat bagi sesama kita, mari kita miliki kepribadian dan karakter dan tutur kata yang baik. Kalau kita mau berhasil di dalam hidup kita, kita mau sukses sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup, di dalam karir, rumah tangga, dalam kehidupan kita bersama di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita memiliki kepribadian dan tutur kata yang baik. Mari kita belajar memiliki sikap yang menghormati sesama kita. Bukan karena jabatan, bukan karena pakaian yang bagaimana bermerek yang dia miliki, tapi bagaimana kita menghormati sesama kita, karena kita diingatkan bahwa mereka juga adalah ciptaan Tuhan, sama dengan kita. Mari kita juga di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, di dalam tanggung jawab yang kita miliki di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan juga di dalam bergereja, mari kita belajar menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan baik dan semaksimalnya. Dan mari kita mau belajar khususnya juga di tengah-tengah pandemi yang sudah 2 tahun lebih ini. Kita diajar untuk lebih peka dan peduli menolong sesama kita yang kekurangan. Tidak usah pikirkan hal-hal yang besar. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil di dalam hidup kita yang kita bisa lakukan. Bagaimana kita menolong sesama kita yang kekurangan. Sehingga saya mengatakan kehadiran kita, kehadiran saya dan saudara, dimanapun kita berada, kehadiran kita bisa menjadi berkat dan bermanfaat bagi sesama kita. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya melihat wujud daripada hidup benar di dunia yang tidak benar yang dinyatakan oleh Daniel di dalam hidupnya adalah selain dia memiliki sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saya melihat Daniel memiliki sikap hidup yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, kalau kita baca sepanjang kisah Daniel, khususnya dalam dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kunci keberhasilan dalam hidupnya yaitu dia hidup bertanggung jawab. Hidup dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu, Daniel dikatakan didapati tekun, disiplin, sungguh-sungguh, setia menyelesaikan tugas dan tepat waktu. Kalau kita baca dalam ayat 17 dan 20, dia sadar di dalam memenuhi panggilan hidupnya sebagai anak-anak Tuhan, juga di tengah-tengah tugasnya sebagai pejabat pemerintahan, ada bagian Tuhan,
Ada bagian Daniel untuk bisa dilakukan, yang kita kenal mungkin dengan istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Bukan hanya berdoa tanpa bekerja, bukan hanya bekerja terus tanpa berdoa, tapi dia sadar kebenaran ini. Daniel di dalam melakukan panggilan hidupnya, Daniel berdoa dan bekerja. Ora et labora. Semua dilakukan untuk apa Bapak Ibu? Daniel melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk menonjolkan dirinya sendiri. Sehingga di dalam segala keberhasilannya, Daniel sadar itu semua semata-mata karena Tuhan. Kolose 3 ayat 23, Paulus mengingatkan kepada kita, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengatakan kembali, apapun yang kamu lakukan, kamu makan, kamu minum, atau apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kita diingat kalau kita rindu untuk hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Yang pertama, milikilah sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, milikilah sikap hidup yang bertanggung jawab. Kalau kita mau berhasil di dalam hidup kita, dalam panggilan hidup kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah lingkungan gereja dan bangsa dan negara ini, mari belajar hidup seperti Daniel, memiliki sikap hidup yang bertanggung jawab. Mari kita hidup dengan penuh tanggung jawab. Artinya apa Bapak Ibu? Marilah kita hidup setiap hari seakan-akan hidup itu adalah hari yang terakhir kita hidup. Kalau kita sadar dan kita memahami bahwa setiap hidup, setiap hari yang kita jalani itu adalah hari yang terakhir, saya yakin dan percaya kita pasti akan menjalani hari itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mari kita di dalam segala panggilan hidup kita, mari kita belajar tekun. Amsal mengatakan, lihat itu semut begitu tekun. Ya, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai orang-orang Kristen, mari kita belajar menjalani hidup kita, pekerjaan kita dengan tekun dan giat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Baik di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua, mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, bagaimana kita boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dimanapun kita berada. Sehingga Tuhan menolong kita. Agar dimanapun kita berada, hidup kita boleh menjadi bermanfaat dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar memang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Tatkala kita belajar hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini, maka kita akan menyaksikan dan melihat bagaimana Tuhan memakai hidup kita seperti Daniel, boleh menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga di dalam hidup kita, kita bisa mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Karena kita mau seperti Daniel, belajar hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Dengan cara pertama memiliki sikap hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak kompromi dengan dunia ini, tapi belajar hidup benar dan kudus di hadapannya. Dan yang tidak kalah penting, kita tetap memiliki kesaksian hidup yang baik. Dimanapun kita berada, kita boleh menyatakan hidup kita ada Kristus yang hidup di dalamnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari kita menjalani hidup kita bukan hanya punya sikap yang mau menyenangkan hati Tuhan, tapi kita punya sikap hidup, yaitu hidup dengan bertanggung jawab. Karena hidup kita hanya satu kali. Dan hidup satu kali ini mempunyai pengaruh dengan kekekalan.
Dan suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar menggunakan hidup kita yang singkat dan sementara di dunia ini, tapi memiliki nilai kekekalan itu dengan cara bertanggung jawab. Dan seorang mengatakan kalau kita mau hidup dengan penuh tanggung jawab di dalam hidup ini, mari kita belajar menyadari dan memahami satu kebenaran, bahwa mari kita hidup seakan-akan setiap hari adalah hari yang terakhir kita hidup. Maka kita akan menggunakan hidup kita dengan baik dan bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Namun Tuhan, Kau juga mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, agar di dunia yang tidak benar ini Engkau memanggil kami memiliki sikap hidup yang benar di hadapan-Mu. Ajarlah di dalam hidup kami mau menyenangkan hati-Mu, dan kami mau menggunakan hidup kami dengan sebertanggung jawab mungkin di hadapan-Mu. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan, dan setiap orang diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati sertai kehidupan setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam hidup rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam masa-masa studi kami, biarlah kehadiran kami dimanapun kami berada. Kami sungguh boleh merasakan dan mengalami kasih dan pemeliharaan-Mu, dan hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu penuntun bagi kita. Kita boleh berhasil bukan saja di dalam hal-hal jasmani, tetapi juga berhasil di dalam hal-hal yang sangat penting, yaitu hal rohani. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau, dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama itu berkenaan dengan persembahan renovasi gereja kita ya. Dan persembahan renovasi terkumpul sebanyak 160 juta rupiah. Dan renovasi kita menelan biaya 1 miliar ya. Saya percaya saudara pasti tergerak untuk sama-sama mendukung di dalam renovasi gereja kita. Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja, atau nanti kalau sudah ibadah onsite kita akan sediakan amplop khusus persembahan untuk renovasi. Dan mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Dengan menjaga kesehatan kita, kita sehat, keluarga kita sehat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga sehat. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.